pertanyaan akan kami himpun melalui chat dan juga Telegram. Nah, terus kemudian kita juga live streaming di YouTube MHL ya Pak, dan juga UMM. Nanti bisa juga dari situ nanti kita akan himpun juga pertanyaan dari situ untuk nanti di akhir acara kita langsung kita berikan kesempatan untuk bertanya. Demikian, silakan Mas Afrizal dan rekan-rekan dari MHL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu MITM dan lebih tepatnya lagi sebentar share screen dulu. Lebih tepatnya lagi di bagian HTTP sniffing password. Di HTTP sniffing password ini saya akan membahas MITM attack, HTTP, apa itu MITM attack, HTTP, sniffing atau pakai sniffer, spoofing, sniffer tool, sniffing action. Ini nanti pas ini kita coba praktek sebentar. MITM, Man in the Middle Attack. MITM atau Man in the Middle Attack adalah istilah teknik hacking ketika hacker memposisikan dirinya di antara dua perangkat yang saling berkomunikasi. Contohnya seperti komunikasi antara user dan website. Ya, seperti namanya, kita berada sebagai penengah. HTTP singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. HTTP sendiri merupakan dasar komunikasi dari sistem website yang merupakan subprotokol dari TCP, Transmission Control Protocol. Sniffing atau paket sniffer. Paket sniffer adalah suatu mekanisme baik perangkat lunak maupun perangkat keras yang digunakan untuk memperoleh informasi yang melewati jaringan komputer menggunakan protokol apa saja, Ethernet, TCP, IP, IPX, atau yang lain. Kegunaan dari paket sniffer adalah membuat NIC atau Network Interface Card dalam hal ini internet dalam mode promiscuous sehingga dapat menangkap semua trafik di dalam jaringan. Spoofing merupakan teknik yang bertujuan untuk mengelabui address pada network. ARP, Address Resolution Protocol. ARP adalah protokol yang berfungsi memetakan IP address menjadi MAC address. Sniffing tool, di sini ada Wireshark, Ethercap, ARP spoof, Scapy, Nmap, dan lain-lain. Nanti kita praktek menggunakan Scapy, Nmap, dan ARP spoof. ARP spoof tools. ARP spoof adalah salah satu tool untuk melakukan spoofing pada suatu jaringan. Scapy tadi itu adalah suatu program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dan sangat powerful dalam berinteraksi untuk memanipulasi paket di dalam jaringan. Scapy maupun membangun dan memecah paket-paket dari berbagai jenis protokol yang ada, mentransmisikannya, menangkapnya, menerima permintaan dan menjawabnya, dan banyak lagi. Scapy dapat digunakan untuk menangani berbagai kegiatan yang berhubungan dengan jaringan seperti kegiatan scanning, trace routing, attack, atau network discovery. Scapy bahkan dapat mengajarkan kita semua proses-proses dari suatu protokol.
Mari kita mencoba. Pertama kita coba jaringan, kita coba scanning menggunakan Nmap. Kita cari IP target. Ini menggunakan Apa? Kak nganu, Kak keluar dulu. Kayak ganti screen. Apa? Nggak keluar gimana? Ini kan mana maksudnya? Auto accept aja guys. Close itu. Zoomnya ada kan? Untuk zoomnya di bawah. Kak ada loh. Topik-topik. Masih ada. Kamu live iki? Lanjut orang. Prak. Praktek kan? Ya langsung aja nggak apa-apa. Di sini. Kamu setup lagi. Kita langsung nyoba Nmap buat scanning jaringan. Kamu tetap live. Untuk klien untuk victimnya kita pakai host dari VirtualBox. Bentar. Saya nggak muncul. Kak, si muncul nggak keluar ini. Yang sudah share screen aja. Share screen aja. Kak, zoomnya mana? Zoomnya hilang. On. Zoomnya hilang. Zoomnya di mana ya? Nggak ada. Udah. Zoomnya kok hilang? Coba bukaan lagi zoomnya. Nggak bisa loh. Zoomnya hilang katanya. Oh ini lagi. Saya lihat. Musiknya. Nggak muncul di sana. Zoomnya kan. Kamu bikinnya. Saya di YouTube ya. Sebentar zoomnya hilang. Muncul. Ya di close dulu aja.
Mohon maaf, ini ada kesalahan teknis, ada masalah di komputernya, jadi mungkin akan kami ulang lagi sambil menunggu persiapan reconnect lagi. Mungkin bisa ngobrol dulu dengan Mas Anggi atau dengan saya atau dengan Pak Tulus. Terima kasih, Mas. Baik, kita sambil menunggu Bapak Tulus masih monitor izin. Iya, Mas. Baik, mungkin sedikit kita lanjutkan pertanyaan tadi, Pak. Oke, silakan. Mungkin agak riskan ini pertanyaannya ya, Pak, tadi mengenai, tapi ini banyak ditanyakan, izin Pak, dari terutama adik-adik SMA SMK yang ingin melanjutkan kuliah gitu, Pak. Mungkin di samping biaya, mungkin kesempatan beasiswa mungkin ya, Pak, mengenai ini jurusan khususnya cybersecurity. Iya. Jadi secara umum saya belum bisa mendeklar biaya kuliah ya. Baik, Pak. Karena proses-proses belum resmi ya. Kita nunggu resminya dari Dikti, nanti baru pengumuman akan kami sampaikan. Tentang beasiswa dan lain-lain di adik-adik akan mendapat kesempatan cukup besar saya kira. Jadi ada beasiswa dari internal, dari kampus sendiri, juga ada beasiswa dari pemerintah ya. Kemudian ada perusahaan gitu. Jadi berlaku juga untuk mahasiswa-mahasiswa di vokasi sama dengan mahasiswa yang sains atau yang S2 atau S3 yang di UMM. Sama kesempatannya, termasuk sama kesempatannya mendapatkan pendanaan dari Dikti, dari dari Direktorat Pendidikan Vokasi untuk mengikuti berbagai event, mulai dari ajang kreativitas mahasiswa, kemudian pekan ilmiah mahasiswa, dan juga ajang pencarian bakat, termasuk beasiswa untuk magang ya. Kesempatan belajar di luar negeri juga sangat memungkinkan karena kita punya skema namanya Erasmus Mundus Plus, itu kerjasama UMM dengan perguruan tinggi di Eropa. Jadi mahasiswa kami biasanya bertukar-tukar sama mereka. Jadi yang dari Eropa belajar ke kami, yang dari UMM berangkat ke sana. Termasuk dosennya juga begitu. Pada negara-negara yang bekerja sama dalam skema Erasmus Plus ya, sampai sekarang masih berjalan. Kemudian termasuk tata usaha pun juga bisa begitu. Jadi tata usahanya yang ada di perguruan tinggi Eropa juga datang ke UMM untuk belajar. Kemudian yang dari UMM juga berangkat juga ke perguruan tinggi Eropa. Cukup banyak perguruan tingginya di sana, itu mulai negara-negara yang masih berbahasa bukan bahasa Inggris ya. Jadi seperti Hungaria, Rumania gitu ya. Nah, terutama negara-negara Eropa memang ya. Kalau yang di UK ini sedang kami rintis. Nah, kalau di Amerika itu kita namanya summer ya, program summer job. Jadi pas liburan bisa bekerja sambil ngambil mata kuliah di Amerika. Nah, termasuk kesempatan mengikuti berbagai event yang diselenggarakan oleh perusahaan, oleh Dikti atau oleh lembaga-lembaga pemerintah yang lain, kita juga terlibat. Nah, termasuk ini saya kira kesempatan yang sangat bagus bagi mahasiswa vokasi, terutama di bidang cyber ini yang belum banyak saingannya ini ya. Jadi mungkin nanti didominasi oleh prodi ini gitu, karena belum banyak karya-karya kreatif, karya-karya prototipe atau semacam itu yang
yang jenisnya aneh kayak prodi security ini gitu. Itu Mas kira-kira Mas. Jadi saya tangkap tadi memang cukup banyak kesempatan beasiswa begitu ya Pak. Betul. Iya betul Mas. Betul. Melalui program dari pemerintah, Ya. melalui dari universitas sendiri, Ya. dari perusahaan. Hmm. Jadi kesempatan terbuka ya Pak untuk Bukan. Ya. Bahkan insentif itu tidak hanya berupa pendanaan Mas. Jadi misalnya kalau semester 3 itu sudah memenangkan kejuaraan tingkat internasional gitu misalnya, itu sudah langsung gak usah bikin skripsi Mas. Jadi langsung diakui itu. Nah, nanti ada ini apa ukurannya, kalau ikut ini di apa namanya itu ya, diekvivalensikan dengan mata kuliah apa gitu ya. Jadi intinya banyak kemudahan gitu. Kita mengakui produk dan proses yang dihasilkan oleh para mahasiswa, meskipun itu diperoleh melalui ini apa experience dia gitu. Dan saya kira ini kan bidang yang apa dekat dengan creativity ya, kalau cyber ini orangnya harus betul-betul kreatif, kemudian endurance ya, harus tahan banting, nggak jelas tidurnya kan gitu ya. Jadi kayaknya ini paling menjanjikan deh ini prodi ini. Kalau yang lain kan orang yang sopan-sopan, yang alim-alim, yang jadwalnya jelas. Kalau ini kan harus perlu ngelembur-ngelembur gitu ya. Nah ini saya kira kita banyak bisa memperoleh sesuatu nanti di prodi ini. Gitu Mas. Baik Pak. Baik, bagaimana Mas Afrizal sudah siap melanjutkan? Sebentar kami lihat dulu. Baik. Tadi satu lagi selain cyber security, ini ya Pak, digital forensik ya Pak. Itu satu prodi atau satu emang namanya panjang gitu Pak, cyber security? Namanya, iya. Ya, itu namanya memang panjang. Oke. Namanya panjang. Jadi nanti mungkin kurikulum memang akan ini ya, ada pembagian itu mungkin di semester kesekian itu ada yang mengambil lebih khusus di bidang digital forensik, ada yang lebih khusus di cyber security. Tapi dua-duanya dapat secara generik, dapat dua-duanya gitu. Jadi nanti kayak apa ya? Apa peminatan apa ya namanya satu. Tapi mereka dua-duanya bisa, cuma nanti lebih fokusnya kemana gitu. Artinya ada yang bidang minat cyber security, dan memuncul lagi ada yang bidang minat forensik gitu ya Pak. Betul. Tapi dua-duanya dapat apa namanya? Umumnya bukan umum sih, 75% dapat, tinggal yang 25 boleh misalnya membuat prototipe yang digital forensiknya atau yang memilih yang cyber security-nya gitu. Ini baru pertama ya Pak, tahun pertama? Ini belum Pak, belum buka ini. Bukanya berarti tahun 2021. Mudah-mudahan. Kok kayaknya ini digenjot terus ini. Tapi naskah-naskah akademik kita sudah selesai semua Pak. Kemudian perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan kami juga sudah. Luar biasa. Ya, tinggal doanya nih. Baik Pak. Baik. Ya silakan Mas Afrizal, silakan dilanjutkan. Ya, saya lanjutkan lagi. Tadi maaf ada sedikit gangguan. Nomor balik lagi ke Skype tadi ya. Skype adalah suatu program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dan sangat powerful dalam berinteraksi untuk memanipulasi paket di jaringan. Skype mampu membangun dan memecah paket-paket dari beberapa jenis protokol yang ada, mentransmisikannya, menangkapnya, menerima permintaan dan menjawabnya, dan banyak lagi. Skype dapat digunakan
untuk menangani berbagai kegiatan yang berhubungan dengan jaringan seperti kegiatan scanning, trace routing, attack, atau network discovery. Scapy bahkan dapat mengajarkan kita semua proses-proses dari suatu protokol. Mari kita mencoba Nmap. Di sini kita gunakan victimnya itu host victimnya itu dari VirtualBox. Nah, kita scanning. Nah, di sini ada IP. Dari jaringan LAN. Di sini IP si klien, si victimnya 192.108.26.3. Tadi di scan pakai Nmap. Keluar komennya seperti ini. Mungkin yang mau praktek, monggo dipraktekin dulu sampai ke sini. Nah, ini yang dibuka itu IP dari PC saya. Bukan yang di virtual. Kalau sudah di-scan, kita kan sudah nemu IP-nya. Terus lanjut lagi ke ARP spoof. Tadi sudah nemu IP-nya si victim. Tinggal kita spoof jaringan si victim ke dari si victim tadi ke supaya si gateway ini langsung ke attackernya itu ARP spoof. Targetnya tadi 162.168.26.3 interface. Oh ya, bentar cek interface dulu. Saya pakai interface yang INP2S0, jadi komennya ARP spoof. Di sini saya sebagai attacker dan si VirtualBox tadi itu ibaratkan si target spoof. Di sini sudah mengirim paket ARP baru reply dari gateway ke attacker ke saya. Nah, terus
Kalau sudah di spoof gini, kita siapkan toolnya yang buat nge-sniff. Nge-sniff mungkin bisa di-download. Kalau yang nyoba ada di sniffer tool link ini linknya. Saya di-download dulu. Ini. Udah di-download. Terus lanjut lagi. Kita sniffing langsung. Interface INP 2S0. Nah, ini sudah jalan. Kita buka klien. Saya buka kliennya dulu. Masuk. Di sini ini saya gunain localhost di PC yang saya pakai dan si virtual ini ngakses dari PC yang saya pakai. Nah, oh ya, sebentar. Yang skripnya yang ada di sini. Bentar. Ini skripnya pakai ini link skripnya. Mungkin bisa dipraktekin langsung juga pakai skrip di website. Ntar di localhost terus di running. Isi skripnya kayak gini. Ini nanti si klien login, passwordnya itu hi sniffer. Nah, saya sebagai attacker kan sudah melakukan yang namanya ARP spoofing, terus masang paket capture. Nah, kita tinggal lihat aja habis si klien si victimnya tadi, victim itu target, si targetnya tadi ngakses ini login, nanti passwordnya bakal kelihatan dari sniffer kita yang kita running tadi. Langsung saja dari klien. Ini IP saya. Tadi passwordnya hi sniffer. Nah, kita sudah login. Terus si paket capture tadi dia bakal nangkep kita login tadi. Nah, di sini sniffer. Nah, ini. Yes, mungkin dari sini ada yang bisa ditanyakan yang belum paham atau mungkin yang linknya tadi belum dicatat, bisa minta lagi.
Baik, untuk pertanyaan mungkin kita tahan di atau mungkin diulangi Halo? lagi ya. Halo? Baik, untuk pertanyaan kita Oke, ini ada dari Mas. Oke, Di chat ternyata atau langsung? kita lanjut ke preventif, Mas. Dari mana? Baik, dari saya, Mas. Pertanyaan ya? Enggak, Mas, dari saya yang preventif. Oh iya. Bisa stop ini dulu, Mas. Stop share, Mas Afrizal. Ya. Oke. Kasih Telegram. Oke, sudah terlihat? Sudah. Baik. Kita akan bahas kalau tadi bagaimana MITM, terutama di network ya, yang kurang aman ya. Mungkin supaya tidak double suaranya di mute dulu. Mas Afrizal mungkin di mute dulu, sudah ya. Baik. Nah, bagaimana untuk mengatasi serangan man in the middle attack? Kalau tadi sudah dijelaskan ya, rekan-rekan, man in the middle attack itu konsepnya adalah ARP spoofing ya. Jadi seolah-olah ada kita kan IP router ya biasanya yang di ini. Kita seolah-olah jadi routernya, jadi servernya. Nah, serangan ini biasanya umum terjadi di wifi yang publik gitu. Misalnya kita nongkrong di salah satu tempat kopi atau di tempat-tempat seperti sekolahan, lab dan lain sebagainya tuh saya rasa banyak yang melakukan ini gitu. Entah itu buat mengambil password wifi-nya atau mungkin bisa juga melakukan phishing, skenario phishing yang tadi lewat sniffing. Kalau tadi metodenya adalah dengan ARP poisoning. Gimana sih cara mendeteksi kalau kita ada orang yang melakukan ARP spoofing atau ARP chat poisoning? Nah ini rekan-rekan bisa cek melalui command line dengan mengetikkan ARP mana, dan itu bisa teman-teman lihat kalau misalnya ada dua IP berbeda dengan MAC atau physical address yang sama, itu mengindikasikan bahwa ada yang sedang melakukan ARP spoofing. Nah, bagaimana penanganannya? Secara sederhana kita ubah jadi statik ya. Artinya kita setting ARP yang statis supaya kita sudah mendeklar bahwa IP inilah yang merupakan server network kita yang sebenarnya. Nah, yang kedua menggunakan VPN, ini akan saya jelaskan. Ini saya rasa rekan-rekan sudah familiar dengan VPN, tapi mungkin ada yang belum notice seperti apa kita harus memilih VPN. Begitu. Nah, untuk yang sniffing tadi dilakukan dengan protokol yang sebenarnya tidak aman, yaitu HTTP atau HTTP. Nah, kita juga harus, kalau misalnya kita akses melalui Wi-Fi publik, kita harus pakai yang pakai protokol TLS. Jadi ini untuk menghindari adanya yang menggunakan menggunakan sniffing ya. Terusnya banyak ya, bahkan dengan
tools yang umum seperti Wireshark itu juga bisa melakukan ini begitu. Jadi kita pastikan bahwa protokol web yang kita gunakan itu protokol yang aman dari serangan sniffing. Nah, kita lanjut. Biasanya ini rata-rata dari searching dan juga mencari beberapa artikel mengenai keamanan, cara untuk menghindari MITM dari beberapa literatur, baik itu buku maupun juga dari beberapa penelitian, bahwa salah satu yang bisa efektif adalah menggunakan VPN. Nah, apa itu VPN? Seperti judulnya ya, Virtual Private Network. Jadi ini adalah sebuah protokol di jaringan ya. Jadi kita akan seolah-olah menggunakan jaringan di tempat lain atau yang disebut VPN server. Artinya bisa jadi ketika VPN servernya itu di negara lain, maka kita akan berada seolah-olah di negara lain. Atau misalnya kantor atau sekolah atau universitas punya VPN server, maka dengan mengakses dengan tunneling ya, virtual private atau secure channel, kita akan berada seolah-olah di universitas atau kantor atau tempat di mana VPN server itu berada. Dan di waktu WFH ini mungkin cukup familiar karena penggunaan VPN akan sangat efektif ketika ada aplikasi-aplikasi perkantoran yang memang digunakan di jaringan dalam di kantor atau di universitas itu tadi. Nah, VPN ini sekarang banyak ya produk-produk yang memang dijual untuk salah satunya mengamankan dari akses di jaringan publik. Nah, tapi hati-hati ketika memilih VPN ya, isu logging data pengguna itu banyak terjadi. Mungkin rekan-rekan yang sering notice di grup orang sipil Indonesia banyak sekali kejadian adanya logging VPN, karena kan kalau misalnya kita pakai VPN, kita membuat channel yang private terhadap VPN server, maka aktivitas data kita tercatat bukan melalui jaringan yang saat itu kita pakai, tetapi memakai jaringan yang kita pakai dari VPN server. Artinya kita melempar risiko kita ke VPN server. Awalnya risiko kita ada di jaringan yang kita gunakan, di WiFi, di universitas ataupun dimanapun itu, dan kita lempar itu risikonya di VPN server. Nah, makanya kita harus hati-hati juga untuk memilih VPN, karena bisa jadi VPN yang mungkin notabene yang gratis ya, ini yang paling banyak sering muncul di berita, itu melakukan pencatatan akses network yang dari para penggunanya. Dan bahkan juga ada berita mengenai VPN ini jadi alat untuk phishing atau penyebaran malware. Nah, ini banyak terjadi ketika saat ini banyak kebutuhan VPN, begitu. Jadi ini belum selesai, mohon maaf. Gunakan VPN yang memiliki reputasi baik, dan sebisa mungkin VPN ini ketika menggunakan jaringan di publik, berhati-hati dalam menginput password, mengakses akun media sosial, mengakses akun bank, dan lain sebagainya. Jadi memang banyak risiko ketika kita menggunakan jaringan yang bersifat publik. Demikian, saya stop share. Kita akan lanjut ke pertanyaan. Oke. Oke, untuk tadi yang saya sampaikan adalah pengamanan dari sisi user ya. Jadi ketika nanti di sini mungkin ada yang admin network
atau apa mungkin bisa sharing pengalamannya bagaimana menghindari sniffing ataupun ARP poisoning dari pengaturan router atau dari jaringannya. Oke, kita pilih-pilih dulu pertanyaannya. Di sini ada Mas Deyan atau Mas Dendi nggak buat bisa ngasih tambahan pertanyaan yang mungkin datang dari YouTube atau dari grup. Ini saya akan pilah-pilah dari chat. Baik. Permisi, ada yang ingin saya tanyakan, apakah Linux menjamin aspek CIA triad? Oke, ini pertanyaan memang kurang sesuai dengan materi kita, namun akan berusaha saya jawab ya. Konsep CIA itu kan konsep keamanan informasi yang dibagi dari confidentiality, integrity, dan availability ya. Jadi ketika ngomong apakah Linux kan OS ya. OS, jadi OS ini kan bisa dipakai untuk berbagai macam hal, jadi server dan sebagainya ya. Konsep ini pasti ada aplikasi ataupun protokol untuk bisa memenuhi ketiga aspek ini, tergantung penggunaannya gitu. Kalau penggunaannya di network ya berarti ya kita pakai aplikasi atau pengamanan via network. Oke, ini tadi pertanyaan untuk Bapak Tulus ya, mengenai gelar cyber security dan ini itu apa ya Pak Jin? Ada yang bertanya. Bapak Tulus masih di situ? Masih di tempat Bapak izin? Oke, kita lewatkan dulu sebentar. MITM-nya buat HTTP dan HTTPS sama ya caranya. MITM ini lebih tepatnya lebih ke protokol yang tidak aman ya, seperti HTTP. Jadi kalau misalnya buat HTTPS mungkin saya rasa dari praktik yang kita lakukan ini belum sampai situ. Ini sama, pertanyaan dari Mas Erza, masih pakai HTTPS ya. Apakah semua VPN berbayar atau tidak dapat melindungi dari MITM? Seperti saya jelaskan tadi, memang kalau konsepnya pakai VPN itu sebenarnya kalau kita ngomong keamanan kita sebenarnya membagi risiko atau memberikan risiko gitu kan ya. Jadi kalau kita pakai VPN kan artinya risiko kita bukan di network yang saat itu kita di tempat itu, tapi risiko kita ke VPN yang kita gunakan gitu. Jadi tadi saya sampaikan isu-isu mengenai VPN yang juga tidak aman itu ada. Jadi kita harus juga memilah-milih VPN. Saya tidak bilang bahwa VPN gratis itu tidak aman, tidak. Tapi kita juga harus lihat reputasinya, begitu. Settingan VPN gimana yang benar? Nah ini VPN-nya tergantung apa Mas. Jadi VPN banyak sekali ya protokolnya. Bisa kalau dulu saya belajarnya di DigiOcean ya. DigiOcean, saya masih ingat dosen saya yang mengajarkan saya soal setting VPN dari berbagai protokol. Saya sampai lupa nama-nama protokolnya. Mungkin bisa dilihat di DigiOcean mengenai setting VPN di berbagai protokol. Mas Dwi Rahman ya mungkin bisa jadi menggunakan MikroTik-nya sendiri atau akses VPN servernya sendiri. Oke, ini juga dari Mas Dwi Rahman juga masih menggunakan VPN server sendiri. Kemudian dari Mas Gavin, jika pakai VPN yang mengambil data lalu kita encryption HTTPS, apakah masih bisa terambil datanya? Saya rasa kalau misalnya pakai protokol HTTPS kan berarti udah ini ya, udah diamankan. Namun mungkin aktivitas kita masih terekam gitu ya. Kalau misalnya HTTPS sudah menjamin menukar data dari web client ke web service itu udah terenkripsi begitu. Untuk pembangunan VPN server mungkin kita bahas lain kali atau mungkin kita undang pakar atau orang yang lebih paham.
karena mungkin saya sendiri kurang paham mengenai bagaimana pembangunan web VPN server. Nah, cara memilih VPN bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama kita lihat reputasi dari VPN itu, ya, berita-berita sekarang udah banyak, dan juga jaminan apa saja yang mereka berikan melalui user agreement dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mau mendaftarkan diri ke VPN, itu pasti ada user agreement. Kita baca baik-baik di situ apa aja yang misalnya dia gratis, apa sih yang mereka akan dapatkan dari kita pasti ada di situ di user agreement dan lain sebagainya. Baik, demikian sepertinya pertanyaannya lebih ke arah VPN ya, lebih tepatnya. Mungkin lain kali kita akan bahas lebih lengkap mengenai VPN, mungkin akan kami carikan yang mungkin lebih ahli mengenai VPN, pembuatan VPN server sendiri dan sebagainya. Oke, ini ada pertanyaan baru dari Redmi Note 3. Apakah form login MikroTik bisa disendirikan? Tergantung form loginnya ya Mas, izin. Form loginnya ada juga yang mungkin protokolnya masih HTTP, itu juga masih bisa di snip, atau mungkin dengan cara phishing juga bisa diambil ketika sedang lagi login. Banyak cara ya Mas. Ini sepertinya lebih banyak sekali yang pernah share di grup OSI mengenai cara bypass maupun cara untuk mendapatkan ini. Oh, ini dari Bapak Tulus, gelar sajanya STR. STR biasanya ini Pak, ada STR.com, ada STR apa gitu Pak. Belakangnya misalnya ada ya Pak kalau di 4 itu. Atau STR saja Pak. Oke, mungkin belum bisa ini ya, belum bisa masuk suaranya Pak Tulus. Masih UTO, siap Pak. Baik Pak. Begitu, sudah dijawab ya tadi yang nanya soal gelar. Baik, ada tambahan lagi izin dari UMM atau dari Mas Afrizal dari Malang Hackerlink. Saya rasa pertanyaan sudah saya bacakan dan dijawab semuanya. Yang tadi yang belum terjawab adalah mengenai build VPN server sendiri ya. Itu nanti lain waktu kita akan carikan yang lebih memahami hal tersebut. Demikian. Halo Mas Afrizal, ada tambahan? Baik, dari UMM? Ada tambahan izin? Yes, mungkin kalau saya bisa nambahin ya pertanyaan yang dari materi saya aja. Kalau di luar itu ya monggo. Ya, siap. Baik Mas Afrizal. Baik, saya kira sudah cukup sharing kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak pada pertama dari UMM, Bapak Direktur sudah berkenan hadir, izin Bapak. Sama-sama Mas. Sudah berkenan memfasilitasi kegiatan ini. Ya. Komunitas kami mengucapkan banyak terima kasih. Nah, semoga adik-adik silakan kesempatan terbuka lebar untuk bisa mendaftar ke apa disebutnya, jurusan ya Pak atau prodi? Prodi Diploma 4. Prodi Diploma 4 Cyber Security dan Forensik Digital ya, di Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, tadi juga disampaikan juga beasiswa terbuka lebar ya Pak dari dalam dari ini. Silakan, ini kesempatan lebar dan ini juga kesempatan yang luar biasa bisa bertemu langsung dengan direktur langsung ini ya Pak. Yeah. Terima kasih juga buat Mas Afrizal sudah berkenan mengisi dari komunitas Malang Hackerlink dan juga terkhusus pada lab informatika apa ya Pak izin? Informatika. Lab informatika aja. Lab informatika
Universitas Muhammadiyah Malang. Ya. Dan juga rekan-rekan ini antusiasnya luar biasa, udah lebih dari 50 orang Pak tadi Pak di Zoom. Waduh, lumayan. YouTube. Semoga ini bermanfaat, termasuk info-info pendidikan dari UMM. Demikian Bapak, mungkin saya akhiri kegiatan ini Bapak. Terima kasih Mas Anggi. Ya. Baik Pak. Ya. Izin kalau ada tambahan Pak. Sampun, sudah cukup. Terima kasih banyak. Oh iya, siap. Nggih Pak, matur suwun nggih Pak. Terima kasih. Selamat berkarya yang lebih baik. Baik, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Dokumentasi akan kita upload ulang di YouTube Orang Siber Indonesia, dan juga materi PowerPoint akan kami kirim di grup. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.